Selamat malam, rekan-rekan sedama dimanapun rekan-rekan berada. Salam bahagia dalam Dhamma, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Kamu budaya. Hari ini berbahagia sekali kita bisa bertemu kembali dalam Dhamma Sakaca Online yang diselenggarakan oleh KBTI Karesidenan Besuki. Dan kita berbahagia sekali bahwa hari ini kita sudah kedatangan seorang pembicara yang sangat luar biasa yang akan menyampaikan dan men-sharingkan tentang suri tauladan Sang Buddha. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang kemudian akan kita lanjutkan dengan pembacaan syair Dhammapada. Marilah kita merangkapkan tangan di dada untuk memberikan penghormatan awal kepada Tiratana. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bang, Bhagawantang Abhiwademi Suwakhato Bhagavata, Bhagavatam Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, kini saatnya kita dengarkan lantunan syair Dhammapada yang akan disampaikan oleh rekan kita, Miss Elmi. Dipersilahkan, Miss Elmi. Dhammapada bab 14 Buddha Waga syair 183. Sabapa pasa akaranang usalasa upasampada Sacita Pariyo Dapanang Etang Buddha Nasau Sanang Ti, yang artinya tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, dan membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Sadu, sadu, sadu. Yanto, problemnya. Oh, bukannya tadi sudah di apa? Sama Pak Teddy tadi ya? Baik, terima kasih banyak Miss Elmi atas penyampaian lantunan Dhammapada, syair Dhammapada yang sangat indah dan sangat penuh makna. Berikutnya kita akan segera masuk ke dalam materi yang berjudul Suri Tauladan Sang Buddha. Dan kali ini yang membawakan materi adalah Bapak Julianto. Silakan. Selamat datang di acara Dhamasa Kaca Online, Bapak Julianto. Ya, selamat malam. Ya. Senang sekali bisa bertemu dan kita bisa juga rekan-rekan sedama di seluruh Indonesia maupun dimanapun juga bisa melihat dan mengikuti acara ini melalui YouTube yang disiarkan secara live melalui Dhamma Meta Jember channelnya.
Baik, kita akan segera mulai Dhamasa Kaca dan kami persilakan Bapak Julianto untuk menyampaikan materinya. Silakan tempat dan waktu dipersilakan. Ibu, Bapak, saudara-saudari Dharma semuanya, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita memberikan penghormatan kita, mengingat kembali bagaimana Sang Buddha itu punya sifat-sifat luhur, memiliki kebijaksanaan dan lain sebagainya itu. Kita dengan sepenuh hati di dalam hati melalui 3 pintu, yaitu pikiran, kemudian ucapan, dan juga tindakan kita, memberikan penghormatan itu. Sembari agak sedikit menundukkan badan atau kepala ya, kita beranjali. Saya akan mengawali dengan Ubbabha Ganamakkara, yaitu penghormatan awal kepada beliau. Ya, bisa didengarkan dengan seksama. Namo tassa bhagavato arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahatu samma sambuddhassa. Nati me saranang anyang buddho me saranang warang ete na satcha wajjena suddhi me hotu sabbata. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga saya dan Anda semua selamat, sejahtera. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari Dharma yang berbahagia, jadi pada malam hari ini kita akan bersama-sama lebih kepada itu sih, diskusi ya. Tetapi kita menggunakan tidak monolog tapi dialog, yaitu kalau misalkan nanti ketika di bagian Q&A ada mungkin dari saya belum bisa atau belum mampu, belum memberikan jawaban yang memadai, nanti bisa kita diskusi rembukan kalau dalam bahasa Jawa, gitu ya. Jadi kita sama-sama mengerti, dan termasuk saya juga masih belajar tentang Dharma juga. Oke, jadi topik yang saya pilih adalah Suri Tauladan Sang Buddha. Kenapa saya mengambil judul Suri Tauladan Sang Buddha? Karena bisa dibilang the most important thing before we go forward, sebelum kita masuk lebih dalam, masuk lebih jauh ke dalam ajaran Sang Buddha, kita mesti mengenal dulu siapa penemu Dharma itu, siapa penemu ajaran yang luhur ini siapa. Ya, kita mesti tahu dulu. Ya, dengan begitu, dengan kita mengetahui siapa si penemu Dharma ini, kita akan semacam kok bisa ya ada orang yang kebijaksanaannya sedemikian mendalam, kebijaksanaannya sedemikian lebar, luas, tiada batas, tiada tara, bahkan di 3 alam, dan tidak ada bandingnya sepanjang waktu yang lama itu. Ya, maka itu dengan kita mengingat beliau sebagai sang penemu, tidak hanya sang penemu Dharma, tetapi juga memiliki keunggulan lain, itu akan membuat hati kita juga semacam
ada joyfulness ya, bisa dibilang ada semacam a kind of pity gitu ya. Apa ya? Pity itu kayak satu rasa yang membahagiakan sekali, satu rasa yang menggembirakan sekali, menyegarkan dan melegakan. Dan apa namanya, itu sebagai fondasi dasar kita sebagai seorang umat Buddha yang sudah mengambil satu keputusan untuk menjadi seorang umat Buddha. Ini kan jelas itu umat Buddha. Buddha ini kan ada Buddhanya di sini. Jadi jangan melupakan Buddhanya itu. Kan kebanyakan orang sekedar sambil lalu, oh saya agamanya Buddha, dan ya sudah selesai sampai situ saja. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh lagi, apa namanya, ini perihal tentang salam namo buddhaya itu. Ini akan apa sedikit saya eh, apa namanya slice, buka sedikit-sedikit gitu ya. Iya benar ya, peel bukan bukan slice tapi peel gitu ya. Apa, membuka kulitnya, apa, mengupas kulitnya sedikit demi sedikit sebagai Iya. pondasi dasar, pondasi awal. Perihal namo buddhaya itu. Eh, Semestinya, kalau ini pendapat pribadi saya ya, dalam menggunakan namo buddhaya itu kita tidak boleh sembarangan. Kenapa tidak boleh sembarangan? Ah, ini sekedar pendapat pribadi ya. Karena kalau kita mengetahui makna daripada namo buddhaya itu, kita akan sadar ternyata namo buddhaya itu bukan sembarang kata, bukan sembarang dua kata yang isinya hanya sekedar salam biasa untuk menunjukkan hormat kita ke orang lain. Berasal dari kata namu. Namu itu artinya membungkukkan badan, atau kalau ada apa seorang bante yang saya kenal itu kan sering kadang-kadang sharing dengan saya, itu bahasa Indonesia ini sungkum atau menyungkum gitu ya, menyungkumkan, atau di KBBI itu ada sebuah kata namanya menjura. Menjura itu artinya membungkukkan badan sembari memberikan penghormatan, ya begitu. Namu itu artinya membungkukkan badan. Nah, sedangkan budaya, kalau kita apa namanya kupas lagi itu, Buddha itu ya sang Buddha itu sendiri. Sedangkan ayat itu artinya adalah kepada. Artinya apa kalau nama Buddha itu artinya adalah penghormatan kepada sang Buddha. Ya, apa namanya? Kalau dalam bahasa Jawa, sebagai orang Jawa itu saya apa sangat-sangat ketika menggunakan bahasa Jawa kromo inggil namanya, itu sebuah bahasa yang tingkatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa ngoko biasa. Jadi lebih tinggi, kan ada ngoko, madya, dan paling tinggi yaitu krama, krama inggil, dan kromo alus. Ketika menggunakan itu, linuhuraken Sang Buddha, ingkang moho suci, ingkang sampun gayuh kepadang sampurno, kanthi seliro pribadi. Menggunakan kalimat itu, ya ini sampai merinding saya menggunakan itu. Karena tidak hanya paham, tetapi juga absorb, ya, apa meresap dengan arti kata itu. Ya, maka ketika kita menggunakan nama budaya, tidak hanya kita menghormati yang di luar sana, menghormati orang yang di depan kita salami itu. Tetapi di dalam hati kita sudah ada semacam apa, the image of the Buddha, apa semacam gambaran dari Sang Buddha, sosok Sang Buddha itu keagungannya, kewibawaannya, kegemilangannya, keluhurannya, itu seperti apa? Itu sudah ada di dalam hati kita. Dan di dalam hati kita memberikan penghormatan kepada beliau, di sisi lain kita memberikan penghormatan kepada orang lain. Dan itu akan lebih apa? Respect kita yang terpancar keluar, yang terejawantahkan melalui apa namanya? Anjali dan membungkukkan badan namo buddhaya begitu. It's different level. Itu levelnya sudah berbeda. Orang yang melihat kita mengatakan namo buddhaya, itu akan, wih, orang ini mengucapkan sebuah kata ini itu kok tidak biasa gitu ya. Termasuk tadi ketika ibu bapak saudara-saudari mendengarkan saya mengucapkan apa membacakan Namo Tassa dan apa satu kutipan syair dari Satya Gata itu, di dalam hati saya apa tahu jelas apa yang saya bacakan.
Maka ketika membacakan Nati me saranang anyang, Buddhu me saranang warang, saya itu masuk ke dalam itu, benar-benar jelas tahu itu artinya apa. Dengan begitu, apa yang keluar melalui ucapan itu, orang akan, ya saya tahu pasti pasti, uh, pasti berbeda. It's different. Karena kita menggunakan sepenuh hati kita, menggunakan keseluruhan jiwa dan raga kita, bisa dibilang begitu ya, untuk sungguh-sungguh memberikan penghormatan, berlindung kepada Sang Buddha. Ya, begitu. Jadi yang melindungi kita itu sebenarnya bukan Sang Buddha, tetapi diri kita sendiri yang mengarahkan diri kita untuk mengingat-ingat Sang Buddha. Makanya kan ada Buddha Nusati. Nah, Buddha Nusati itu artinya apa? Buddha ya, Sang Buddha, Anusati. Anusati itu berasal dari kata anut dan sati. Sati itu akar katanya sar. Sar itu seperti kata saranang. Saranang itu artinya, sar itu artinya ingat. Ya, sati itu akar katanya sar. Dan kalau kita, apa namanya, dalami lagi, ya, kita itu diminta mengingat Sang Buddha. Ya, kalau arti secara apa biasa ya pergi berlindung. Ya, ya. Tapi sebenarnya kita lebih kepada mengingat Sang Buddha. Mengingat Sang Buddha dengan mengingat Sang Buddha sebagaimana yang terdapat di dalam Dajaga Sutta atau Dajaga Parita yang aranye rukamu lewa sunya galewa pikawo anusarita sambuddhang bayang tumahakanusia noce buddhang sariyata loka cidang narasabang. Nah itu ya kan. Nah ketika kita apa mengingat Sang Buddha, maka yang namanya ketakutan dan apalah semua itu itu akan hilang. Jadi hilangnya juga ini bisa masuk akal banget gitu ya. Masuk akal bangetnya itu adalah kesedihan itu tergantikan oleh satu kualitas hati, satu kualitas apa namanya mental factor bilangnya, satu kualitas batin yang hanya ada satu, yaitu ingatan kepada Sang Buddha, satu keyakinan yang sungguh-sungguh sudah apa permeate, apa namanya sudah meliputi hati kita. Hanya satu ingatan itu. Dengan begitu ketakutan tidak akan ada yang bisa mengganggu, ya begitu. Dan itu sudah include, sudah masuk ke dalam satu tahap yang disebut meditasi kata orang-orang itu. So apa? Jadi kita tidak harus menutup mata kita tidak harus duduk diam berjam-jam untuk bisa melakukan meditasi. But every time, as long as we remember, we remind apa namanya the Buddha's qualities, Sang Buddha, kualitas-kualitas luhur dari Sang Buddha. At the time, waktu itu juga kita sebenarnya sedang melakukan yang disebut sebagai bawana atau pengembangan batin, cita bawana gitu ya pada saat itu. Panjang ya tentang nama Buddha ya. Oke, kembali ke topiknya. Suri Taulatan Sang Buddha. Oke, kita kembali ke tadi sudah ada apa namanya itu kerangka sih, kerangka mau bicara apa sih sudah ada sih. Jadi kita masuk ke dalam kata Buddha. Ya, kalau ada yang boleh mau menjawab boleh. Buddha, Buddha itu arti yang sebenarnya itu apa? Ada yang tahu nggak? Boleh memberikan jawabannya barangkali? Ada yang mau jawab? Buddha, Buddha itu apa artinya? Yang sadar ya Pak ya. Yang sadar. Oke, ada yang lain lagi? Barangkali ada yang punya pendapat lain? Boleh? Any other statement? Ada yang lain? Oke ya. Oke, langsung saja nggak apa-apa. Oke. Tadi Pak Gunawan bilang Buddha itu artinya yang sadar. Oke, ya itu sudah sangat tepat sekali. Sudah sangat benar, sudah sangat tepat. Akar katanya itu BUDH, Bud, Bud. Nah, Bud itu artinya apa? Artinya ya apa namanya? Ia yang telah sadar. Nah, sadarnya ini maksudnya sadar apa ini? Barangkali kita sering bertanya, sadar? Ada siapa yang nggak sadar di dunia ini? Maksud saya nggak sadar? Ya, iya oke, ya kamu sadar. Tapi apa yang telah disadari oleh seorang Buddha, seorang Sama Sambuddha,
itu berbeda jauh dengan apa yang disadari oleh orang-orang. Dimulai ketika perjalanan, tidak hanya perjalanannya ketika menjadi Sumeda, untuk menjadi seorang petapa, untuk menjadi seorang Sumeda itu beliau butuh waktu yang sangat, 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 sangat lama. Dan kemudian menjadi seorang Sumeda, menyisihkan apa cita-cita luhurnya untuk kemudian menjadi Buddha itu waktu yang tidak ada batasnya, tidak terkira. Jadi sebelum menjadi Sumeda itu, beliau sudah memiliki parami. Dan ketika sudah menjadi Sumeda juga mengumpulkan parami untuk menjadi seorang Buddha. Seberapa lamakah itu? Nggak ada terhitung, nggak ada terkira. Untuk menjadi seorang Buddha itu tidak bisa dihitung dengan apa tahun demi tahun apa itu nggak bisa. Hanya bisa diberikan beberapa perumpamaan oleh Sang Buddha. Ya, ada satu khotbah begitulah. Ya. Jadi kata Buddha itu artinya yang sadar. Nah, Sang Buddha ini menyadari apa? Menyadari adanya yang disebut sebagai dukkha. Ya, itu ya. Dukkha itu artinya apa? Nah, dukkha itu akar katanya D-U-K-K-H. Duk, duk. Artinya apa? Duk itu. Duk itu artinya adalah painful feeling. Kind of apa? Uncomfortable feeling atau unsatisfying, unsatisfaction atau apa? Difficult ya atau ya mungkin tahu semua artinya itu ya apa namanya? Yang pertama itu menyakitkan, tidak apa namanya? Memuaskan, sulit, sukar, dan semuanya itu. Ya. Maka lah, yang menyakitkan itu apa? Yang menyakitkan, yang apa namanya? Yang sukar, yang sulit itu apa? Hidup. Satu kata yaitu hidup. Kok bisa hidup itu disebut sebagai satu apa yang disebut sebagai apa disebut sebagai duka, disebut sebagai penderitaan? Ya, kenapa tidak? Yang disebut hidup itu berawal dari kelahiran itu, ya kan? Kelahiran itu semenjak awal kita lahir, semenjak kita masuk ke dalam apa rahim ibu kita, dimulai dari sana hidup itu kata ada salah satu apa namanya pembicara mengatakan begitu. Ketika itu kita sudah menderita dan untuk selanjutnya kita akan menderita terus. Bagaimana? Kenapa kok disebut penderitaan? Ya bagaimana tidak di belakang daripada kelahiran itu ada banyak hal yang mengikuti. Kita sudah hidup begini ya, sudah lahir menjadi seorang manusia misalkan, nggak usah makan gitu lah, nggak usah makan. Sedangkan kita manusia untuk bertahan hidup perlu makan, nggak usah makan. Cepat mati nggak? Cepat mati. Bayi baru lahir gitu nggak usah kasih susu, nggak usah kasih ASI. Dia akan meronta-ronta, dia akan menangis sekencang-kencangnya. Karena tahu jelas bahwasanya tubuh ini membutuhkan asupan, membutuhkan nutrisi. Ya kebutuhan akan nutrisi, kebutuhan akan tubuh, apa namanya? Asupan itu kita kan mesti mencarinya sebagai orang tua atau kalau dia tidak mendapatkan yang dia dapatkan sebagai seorang bayi yang baru lahir, dia merasa kesakitan. Sakitnya karena apa? Sakitnya karena dia punya tubuh itu sekali lagi. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah coba kalau dia tidak apa namanya, tidak lahir. Kalau dia tidak lahir, dia tidak akan merasakan sakit itu, tidak akan merasakan sakit perutnya gitu. Kalau apa lambungnya tidak akan sakit. Permasalahannya dia sudah lahir dan dia punya tubuh itu, ya. Maka jati dukkha. Ya, jati dukkha konsekuensi dari kelahiran apa? Kita punya tubuh yang mesti dirawat, yang mesti di apa namanya, dipertahankan keberadaannya itu supaya tetap dalam keadaan yang stabil. Tapi sampai kapanpun yang namanya tubuh akan selalu berubah, akan selalu mengalami kemunculan dan kepadaman terus-menerus. Anicca, entah sejak kapan itu dimulai saya tidak tahu. Ya, ketidakkekalan dimulai dari kapan saya tidak tahu, tetapi yang pasti ya semenjak waktu yang lama tidak tahu kapan itu kita sudah menderita. Menderita karena apa? Kelahiran, jati dukkha, jara dukkha, semakin menua. Semakin menua bagaimana? Ya sudah, perlahan-lahan tubuh kita semakin rentan, otot-otot yang dulunya kuat semakin apa? Lemas dan ya tidak punya daya. Oh, oke. Ya, oke singkat ya. Singkat saja lanjut ke apa namanya?
Sampai pada satu waktu ada seseorang, ada sesosok makhluk atau sesosok satwa, bahasa bahasa Sanskertanya satwa, bahasa Palinya itu satta, ya sabbe satta, satta. Ada sesosok satta yang disebut sebagai bodhisatta itu. Kemudian muncul di alam semesta ini, ya apa muncul. Yang tidak tahu itu diawali dari apa tidak tahu, tetapi kalau ditulis dalam kitab kan dimulai dari apa ceritanya Petapa Sumedha itu. Ada seorang petapa yang menyadari keberadaan itu, ya. Pada saat apa namanya melihat sendiri bahwasannya orang-orang yang disayangi itu pergi dari apa dari kehidupan yang masing-masing, meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Kakek nenekku dari berbagai generasi telah meninggalkanku, sedangkan tidak ada satupun sekeping emas pun dibawa ketika mereka meninggal dunia. Seingat saya dimulai dari sana, apa namanya, pemahaman terhadap yang namanya kehidupan itu dimulai. Ya, beliau tentang bagaimana siklus dunia ini bekerja, kok ada orang yang seperti itu yang meninggal dunia apa dan lain sebagainya dan seterusnya sampai akhirnya apa namanya beliau kemudian menyisihkan cita-citanya beliau untuk apa namanya rasanya tidak kurang pas ya kalau saya menjadi seorang arahat sendirian di sini. Alangkah lebih baik bila mana saya menjadi seorang Buddha sebagaimana Buddha Dipangkara yang akan datang nanti. Ya, itu menunjukkan ya kalimat tadi itu menunjukkan bagaimana beliau itu semasa menjadi seorang Matapasumeda itu memiliki maha karuna. Nah, maha karuna ini artinya apa? Memiliki maha ulas asih yang sedemikian lebar, sedemikian dalam, melihat makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini dengan cara sama. Bahwasanya setiap makhluk yang telah mengalami kelahiran juga akan mengalami apa? Ketuaan, kematian, dan seterusnya itu. Mengalami satu penderitaan yang sama, memikul satu beban yang sama. Dengan melihat bahwasannya makhluk-makhluk ini mengalami penderitaan yang sama, maka cinta kasih dan welas asih beliau itu universal. Itu kenapa ada, apa namanya Sang Buddha itu disebut punya cinta kasih yang universal karena mampu melihat apa sisi lain daripada makhluk-makhluk itu, termasuk melihat dirinya sendiri. Beliau itu dari situ. Nah, ini satu dari sekian banyak keteladanan dan masih banyak lagi keteladanan yang lain. Ya, uh, Sang Buddha itu sulit untuk muncul sama Sang Buddha. Kalau sama Sang Buddha tidak muncul, maka Dharma itu tidak akan ditemukan. Dharma itu bisa dikatakan apa ya? Hilang untuk sesaat, bukan sesaat tapi lama banget ya, itu ya. Ya, sampai ada seorang penemu yang disebut sebagai Sang Buddha itu sebagai penemu Dharma. Dharma yang sedalam itu, yang isinya adalah apa empat kebenaran Arya. Maka pada saat sadarnya beliau menjadi seorang Buddha, memahami empat kebenaran Arya dengan gamblang, dengan jelas, dia kan berpikir, oh, Dharma ini terlalu mendalam. Kan begitu. Akhirnya kemudian karena ada, ya, kalau itu ada yang bilang personifikasi dari sosok Brahma yang paling tinggi itu kemudian turun, ya. Maka di sana atas permintaan itu beliau kemudian membabarkan Dharma kepada kita semua yang bisa kita dengar, bisa kita pelajari, kita bisa kita pahami hingga saat ini. Nah, itu kan menunjukkan bagaimana cinta kasih beliau ini tiada tara. Tidak hanya itu, tapi juga apa namanya? Ketika beliau sudah menjadi Buddha pun beliau tidak ada yang namanya membeda-bedakan dalam hal pengajaran itu. Beliau akan rela pergi jauh dalam jarak berpuluh-puluh yojana ditempuh dalam jarak 2 bulan, 3 bulan untuk demi menemui satu orang saja. Ya. Dan ada sebuah kisah juga yang waktu itu sampai menyentuh hati saya. Hati saya ternyuh gitu ya. Yaitu ceritanya pernah mendengar Sunita ya, yang dari kaum Candala itu loh. Candala itu apa ya? Kaum pengumpul apa? Pembuang apa namanya? Bunga-bunga yang bekas gitu yang sudah kering gitu loh. Nah, itu kan di India zaman itu kasta itu itu di bawahnya Sudra paling paling bawah dan itu hampir tidak ada orang
yang tahu. Kalaupun tahu itu, bahkan si kaum 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 Candala ini kalau sampai menginjak bayangannya itu sampai dipukuli, gitu. Nggak boleh pergi ke tempat ibadah. Tetapi satu waktu Sang Buddha ini sudah melihat bahwasannya Sunita ini batinnya sudah ranum, sudah matang, gitu ya. Nah, karena sudah ranum sedemikian rupa, maka akhirnya beliau dengan murid-muridnya sengaja melewati jalan yang disapu oleh Sunita itu, si pemulung pemulung bunga-bunga bekas pakai itu. Sampai Sang Buddha ini tiba di depan Sunita, apa namanya, singkat cerita, Sunita ini diajak oleh Sang Buddha. Sunita, berkenankah engkau ikut dengan kami? Marilah ikut dengan kami. Apa yang terjadi? Sunita badannya bergetar. Dia gemetar sekali. Keringatnya jagung-jagung. Dia bergetar sampai speechless gitu ya, nggak bisa jawab. Berdiam beberapa saat. Nah, kemudian dia bilang, Sunita ini, oh Tuan yang mulia, sekian lama, sepanjang hidup, saya tidak pernah merasakan ada seseorang yang mau mengajak saya. Jangankan mengajak, menyentuh saya saja tidak mau. Menghormati saya apalagi. Dan Anda, sebagai seorang yang besar, sebagai seorang yang luhur di sini, memberikan kesempatan bagi saya. Itu membuat hati saya merasa terharu iya, gembira iya, dan ya semuanya itu menjadi satu. Dan itu satu hal yang zaman itu tidak mudah untuk ditemui. Beliau itu dari segi kekayaan kurang apa semasa menjadi seorang pangeran, statusnya sebagai seorang pangeran, dan sekarang menjadi seorang Buddha, sebagai seorang biku, sebagai seorang petapa yang dihormati. Maka beliau ini punya satu sebutan, yaitu begawan. Begawan itu bahasa Palinya bagawa. Bagawa itu berasal dari kata bahaga. Bahaga itu artinya yang punya bagian. Yang punya bagian dalam arti apa? Atau yang bisa memberikan bagian-bagian. Bagian apa di sini? Artinya adalah bagian-bagian yang ya dharma itu salah satunya. Nah, maka beliau mendapatkan satu sebutan namanya bagian, apa begawan, sang begawan, ya. Dan di sisi lain masih banyak sebenarnya cerita-cerita tentang bagaimana ketauladanan beliau ini, ya, yang bisa kita contoh, termasuk ketika bagaimana beliau ini membebarkan dharma. Dharma yang disampaikan oleh beliau ini mengapa ketika disampaikan itu, ketika ada satu cerita itu ceritanya Ratu Kema, kalau pernah mendengar itu, Ratu Kema itu ketika sembunyi-sembunyi di bilik apa di dekat apa tiang-tiang atau pilar-pilar sebuah wihara di Weluwana itu, ya, itu pertama kali mendengar suara Sang Buddha itu sampai terbuai, sampai terpesona. Suaranya Sang Buddha itu, beliau itu punya deep voice, suara berat yang apa ketika diucapkan, ketika keluar melalui bentuk ucapan kata per kata itu, setiap kata ini mengandung apa namanya kesucian, kebijaksanaan, keagungan, keluhuran, kewibawaan yang dimiliki oleh beliau. Satu kata saja. Maka ketika satu kata ini terejawantahkan melalui sebuah apa namanya dharma itu, orang yang mendengar itu nggak mungkin nggak akan memberikan perhatian, pasti akan memberikan perhatian. Dan zaman dulu para biku termasuk apa namanya ketika berkumpul, ketika mendengarkan ajaran Sang Buddha, tidak ada satupun yang akan yang yang pergi ke toilet, nggak ada. Ya zaman itu, zaman apa namanya yang 1250 orang biku berkumpul itu, tidak ada satupun. Mereka benar-benar mendengarkan dengan sepenuh hati ajaran Sang Buddha dan mendengarkan suara yang
isinya adalah kebijaksanaan semua. Ya, tidak ada yang bahkan bergerak sedikit pun tidak ada. Konsentrasinya itu benar-benar tertuju dengan satu perhatian yang penuh dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Sebagaimana Ratu Kema ini sampai terbuai, sampai terpesona. Ya, sampai akhirnya ya luluh juga akhirnya, meskipun di awal itu apa ya, semacam kayak punya antipati dengan Sang Buddha gitu, karena setiap kali ketemu itu kecantikannya akan dijatuhkan gitu. Tapi ya demikianlah caranya Sang Buddha. Ya, dan satu lagi adalah kecerdasan yang beliau miliki. Pernah mendengar kisahnya siapa namanya? Bante Wanggisa tidak? Yang itu loh, yang apa? Yang seorang Bante yang apa? Ketika sebelum menjadi seorang Bante itu apa namanya? Punya kemampuan untuk kalau apa? Nyelentik bahasa Jawanya, nyentil tulang tengkorak manusia itu akan tahu ini lahir di mana, gitu. Tok 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 lahir di mana. Nah, satu ketika ketemulah Sang Buddha. Nah, ketemu Sang Buddha, diberikan Sang Buddha nyoba gitu ya, ngetes kemampuannya. Wahai Wanggisa, ini aku berikan kamu apa namanya? Satu tengkorak. Coba kamu lihat sekarang ada di mana orang yang telah meninggal ini. Ketukan pertama, tek tek tek, nggak ketemu. Lagi sampai 3 kali. Tek tek tek, nggak ketemu. Bante ini di mana ini? Orang yang sudah meninggal ini kok tidak kelihatan? Biasanya semua orang yang telah meninggal melalui tengkorak itu saya bisa melihat. Sang Buddha pinter. Apakah kamu mau belajar, Wanggisa? Apakah kamu mau tahu di manakah si tengkorak dari apa? Di manakah orang yang punya tengkorak itu sekarang berada? Oh iya, tentu saja, Bante. Aku ingin belajar, aku ingin belajar. Oh, tetapi persyaratannya kamu harus jadi biku dulu. Nah, setelah ditabiskan menjadi seorang biku, benar saja diajari Sang Buddha. Tetapi yang diajari itu ya bukan ngetuk-ngetuk tengkorak, itu bukan lagi. Tetapi diajari Dharma yang membawa ke kesucian. Dan akhirnya dia tahu sendiri di manakah orang yang telah meninggal ini berada sekarang. Oh, ternyata sudah mencapai Nibbana. Parinibbana itu. Ya, begitu. Eh, juga apa namanya, satu kisah juga, ini isinya kisah-kisah semua akhirnya. Ketika itu apa namanya di dalam Upali Sutta ya, kalau ibu bapak pernah mendengarkan penjelasannya Pandita Madiro di ITC itu ya, tentang Upali itu ya, perumah tangga Upali yang kaya raya menjadi donatur dari sebuah apa namanya kaum Niigata itu ya, ketika ngetes Sang Buddha itu apa namanya, Upali ini apa namanya diberikan semacam eh, apa ya, apa semacam pertanyaan gitu ya, pertanyaan tapi yang membuat dia paham, yang membuat dia oh ternyata benar, yaitu pertanyaan tentang lebih berat manakah antara kamu apa namanya, eh, perbuatan buruk itu lebih berat mana, buahnya kalau dilakukan melalui tindakan jasmani ataukah melalui pikiran gitu ya. Nah, Upali bilang melalui tindakan jasmani, Bante, ngotot gitu sampai beberapa kali pertanyaan. Nah, Sang Buddha tetap kekeh dengan pendapatnya, yaitu itu akan jauh lebih berat ketika dilakukan dengan pikiran. Kok bisa? Iya, misalnya ketemu semut ya. Semut ini kan kecil banget, dia nggak punya tenaga apa-apa. Kalau nyeplek gitu, apa nampol biasanya, ya biasa nggak itu biasa saja. Tetapi kalau nampolnya itu dengan penuh kebencian, ya itu kan tampolannya itu meskipun kelihatannya pelan tapi diunyet gitu, ditekan dengan penuh kebencian gitu ya. Nah itu kan kelihatan banget kan, apa namanya frekuensinya gitu ya, bisa dibilang gitu, tingkat kebencian yang ada. Jadi yang menjadi faktor penentu itu bukan 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 tindakan semata, tapi seberapa berat dari kebencian yang dimiliki itu. Dan ya itu satu kisah juga. Dan di sisi lain di dalam apa namanya Wimangsa Sutta, nah ini dia di dalam Wimangsa Sutta ini itu menunjukkan bagaimana beliau ini punya
sifat luhur yaitu kerendah hatian. Saya bilang ya kerendah hatian itu. Dalam Mimamsaka Sutta ini, dia memberikan keleluasaan, memberikan kelegaan bagi siapapun, termasuk biku-biku, termasuk umat-umat. Kalau ketika mereka mengikuti Sang Buddha untuk menyelidiki, untuk ngetes, menguji, gimana sih sifatnya Sang Buddha itu setiap hari, bagaimana cara beliau ngomong. Apakah kalau ngomongnya itu cuma kalau di depan gitu kelihatannya halus? Apa hanya di depan tapi di belakang ternyata kasar omongannya? Apakah ketika dilihat orang saja sifatnya anggun, jalannya damai, tenang, terus kemudian di belakang gitu lah, banyak pola, banyak tingkah gitu. Nah, karena kan ini masalahnya kan orang-orang dan biku itu kan tidak semua bisa membaca pikirannya Sang Buddha gitu ya. Maka hanya ada dua kemungkinan yang bisa dilihat, yaitu melalui ucapan dan melalui tindakan jasmani itu. Ya, maka ada seorang, kalau tidak salah biku gitu ya, ada seorang biku yang menyelidiki itu, menguji, mau melihat, mencoba gitu. Benar enggak ini? Kalau Sang Buddha memang benar, maka aku akan memberikan penghormatan kepadanya. Dan ternyata sepanjang diikuti itu berbulan-bulan, bertahun-tahun diikuti, tidak ada sedikit pun ditemukan yang namanya perkataan kasar, menghina, mencaci maki, memfitnah, mengadu domba, tidak pernah itu ditemukan dari mulut Sang Buddha sendiri. Tidak ada yang ditemukan. Dan dari sisi tindakan juga begitu. Sedikit pun beliau tidak pernah yang namanya menyakiti, membunuh, apalagi menyuruh untuk membunuh, tolong bunuh itu. Tidak pernah sama sekali. Menyuruh mencuri atau mencuri sendiri. Dan semuanya itu tidak pernah sekalipun itu ditemukan. Dan dari sini kita sudah mampu menilai Sang Buddha itu orang seperti apa sih? Seterbuka apa sih beliau dengan murid-muridnya itu? Se-open-minded apa sih? Dan ternyata dalam satu suta ini, memang Saka Suta itu beliau benar-benar, kalau memang kamu mau ingin tahu bagaimana saya, ya secara kasarnya begitu ya, mau tahu sifat saya bagaimana, karena kamu tidak bisa membaca pikiran, coba ikut dengan saya. Dan itu adalah sebuah cara untuk menilai seseorang. Benar kan ya? Dari sini, benar-benar, kok bisa ya ada orang seperti itu, yang kurang tinggi apa gitu statusnya di alam semesta ini, kok sampai silakan gitu loh, se-open minded itu, terbuka itu, kalau mau menilai silakan gitu, dan tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Itu satu hal yang sangat-sangat langka, tidak bisa kita temukan di, mohon maaf ya, guru-guru lain zaman itu maupun zaman sekarang. Dan kita sebagai seorang umat Buddha yang telah ya sedikit banyak mengenal beliau Sang Buddha, maka kita mesti menggunakan waktu kita yang tidak banyak ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan mengingat beliau setiap hari, seingatnya dan sebisanya, semampunya. Karena saya pernah tinggal di Myanmar. Satu waktu ada seorang Bante yang bilang kepada saya waktu mau cuci muka gitu, Kuyin sama Nera, kalau kamu mau cuci muka, ini saya ajari. Nah, dia bilang, cucian pertama begini, waktu basuh pertama gini, bilang Budang Saranang Gacchami. Kedua, Dhammang Saranang Gacchami. Ketiga, Sanghang Saranang Gacchami. Dan itu yang selalu saya pegang. Yang bahkan kalimat Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami itu benar-benar sudah adsep gitu ya. Bahkan satu waktu pernah ya ketika meditasi sih ya, itu mengingat-ingat bagaimana beliau punya kebijaksanaan, keluhuran, sampai benar-benar dalam banget gitu. Sampai sink in gitu ya, masuk ke dalam, terbenam dalam satu, gila ya. Maaf ya bisa bilang, bisa gitu ya. Bahkan sampai pernah meneteskan air mata gitu. Yang ketika membaca bait terakhir dari Ratana Sutta gitu ya, yang Yanita Bhutani sama Gatani Bumma Niwa Yani Wa Antalike gitu dan seterusnya.
sampai benar-benar sedalam itu ternyata ya. Dan itu satu pengalaman yang sangat berharga yang akan selalu saya pegang, saya ingat. Sebenarnya ada satu kisah lagi tentang seorang sawanera, tapi nggak tahu waktunya apa sudah selesai. Kayaknya sudah selesai waktunya ya. Apa belum? Nggak terasa kalau kalau Pak Julianto yang menyampaikan kita kayak terkesima begitu. Oh gitu. Oh iya. Karena kita membahas tentang guru junjungan kita yang sangat luar biasa, yang Iya, sifat-sifat luhurnya sangat di luar dari apa yang kita bisa bayangkan ya Pak ya. benar-benar. Mungkin mau sampaikan satu lagi cerita mungkin. Oh boleh, ya boleh, boleh, boleh. Ya ini mungkin nanti Ibu Bapak bisa menggunakan ini sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai satu tongkat gitu ya, yang akan selalu dipegang sepanjang hayat mengarungi sangsara itu ya, lingkar sangsara itu bisa. Ya, jadi cerita ini tentang apa namanya, seorang samanera kecil. Ya, jadi waktu itu ketika hendak menjadi seorang samanera itu, ya, sebelum menjadi seorang samanera di kelahiran sebelumnya itu dia seorang pemuda yang menjaga kedua orang tuanya yang buta. Ya, satu waktu singkat cerita ya, pemuda ini itu apa namanya melihat ada seorang biku yang setiap hari saben hari itu berpindah patah di depan rumahnya untuk menerima dana makan. Kemudian bertemulah si pemuda ini dengan Bante ini. Kemudian bilang, Bante, apakah bisa saya menjadi seorang biku? Bante ini bilang, ya, oh tentu saja sangat boleh. Tetapi kamu harus meminta izin kepada kedua orang tuamu. Gitu. Ternyata kedua orang tuanya ini buta dan harus dirawat. Tentu saja dia sadar sendiri, tidak mungkin saya meninggalkan kedua orang tua saya yang sedang apa mengalami apa sakit seperti ini, tidak mungkin. Oh, kalau begitu, Bante ini memberikan saran, tidak apa-apa kalau memang begitu. Kalau kamu punya orang tua yang sedang sakit, tetap kamu menjalani hidupmu sampai akhir hayat dari orang tuamu, bahkan juga sampai akhir hayatmu, kamu harus memegang apa namanya satu perlindungan. Ingat-ingatlah apa yang aku sampaikan, yaitu Bantenya ini kemudian memberikan satu semacam kalimat ya, ya. Kalimatnya itu ya ya seperti di sarana itu. Budang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Itu kamu pegang sepanjang kamu hidup. Nah, pada waktu itu, usia rata-rata itu kalau tidak salah, ya 80.000 tahun kalau tidak salah. Ya. Itu dipegang betul-betul sampai si pemuda ini sampai meninggal dunia. Meninggal dunia, lahirlah dia menjadi seorang ya anak kecil yang hidup bersama dengan ibunya, singkat cerita. Dan apa namanya mendengar ada seorang apa Bante yang sedang ya membacakan ya suta apa dan lain sebagainya. Hatinya tergugah dan pada saat itu si anak kecil ini minta kepada ibunya, "Ma, Bu, apakah boleh aku menjadi samanera? Apakah boleh? Apakah boleh?" Untungnya ya ibunya ini juga mendukung si anaknya ini untuk menjadi seorang samanera. Dan benar saja diantarkan ke apa di wihara yang dekat rumahnya itu. Nah, pada saat singkat cerita itu sudah cukur dan lain sebagainya, ketika meminta sila, tibalah di bagian yang pisarana itu. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dia itu apa ya sambil beranjali begini itu apa namanya batinnya itu langsung ingat ya, ingat masuk ke dalam satu proses samadhi, proses ya apa ya mental gitu, mental mental proses gitu. Sampai ingat kelahiran-kelahiran lampaunya, sedemikian panjang, sedemikian lama itu. Di kelahirannya ketika menjadi seorang pemuda yang memegang teguh apa Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Itu diingat betul. Dan akhirnya, di akhir dari itu semua, dia akhirnya tahu bahwasannya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini wajar mengalami kepadaman atau kehancuran. Dan tidak ada yang disebut sebagai apa namanya atta atau diri. Di akhir dari semua itu, dia menjadi seorang arahat.
Samanera kecil berusia 7 tahun mencapai tingkatan kesucian tertinggi melalui apa? Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Namanya siapa? Namanya adalah, itu kan otomatis menjadi seorang biku ya, sudah mencapai arahat gitu ya. Namanya adalah Bante Tisarana Gamaniya Thera. Tisarana Gamaniya Thera. Artinya apa? Seorang bante, seorang sesepuh yang apa namanya telah berlindung, telah pergi berlindung kepada Tisarana itu, tiga permata itu. Dan ada satu buku yang pernah saya baca, tulisannya Tipitaka Dera pertama di Myanmar, yaitu Mingun Siadu, ya, Mingun Siadu, itu menuliskan ada satu dari sekian banyak, ada 5 sebenarnya, tapi satu satu hal yang bisa kamu pegang sebelum kamu apa namanya uh, sebelum meninggal dunia atau menjemput ajal ini, kamu harus punya pegangan, kamu harus punya satu ingatan pada waktu itu, ingatan yang bisa kamu pegang. Apa itu? Ingatan kepada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Dengan ya apa? Di sarana itu, membaca di sarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. 3 kalimat ini peganglah sepanjang hayatmu. Aja tagge panupetan, Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Itu kayak sumpah atau satya, sumpah kebenaran yang dibuat oleh guru-guru di Myanmar sana, bahwasanya sepanjang hayat sampai aku mencapai nibbana, aku akan selalu berlindung kepada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Jadi itu kisahnya. Matur nuwun saderengipun, matur nuwun sangat terima kasih kepada semuanya. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan untuk monolognya. Nanti kalau dialog apa Q&A bisa nanti diskusi bareng-bareng gitu. Semuanya. Matur nuwun, Sotihotu, Namo Buddhaya. Baik, terima Iya. kasih banyak Pak Iya. Julianto atas sharingnya yang sangat luar biasa, Iya. yang sangat memukau, karena telah mengingatkan kita semua terhadap sifat-sifat luhur Sang Buddha yang terjawantahkan melalui kata-kata Sang Buddha, sabda-sabda Sang Buddha yang mencirikan ciri khas dari Sang Buddha sendiri yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kebijaksanaan, kecerdasan, dan juga semangat. Semuanya itu mencirikan sekali Sang Buddha yang tidak bisa dibandingkan di 3 alam ini. Manusia yang sangat luhur, ya. Itu pun kalau mengingat-mengingat itu pun saya merasa sangat tersentuh sekali kalau mengingat semua sifat-sifat luhur Sang Buddha. Jadi kita bisa melakukan eh, mengikuti suri tauladan Sang Buddha seperti yang Pak Julianto sarankan adalah dengan mengingat sifat-sifat luhur Sang Buddha ya Pak ya. Dan mungkin yang simpelnya caranya ya eh, mengatakan kepada diri kita sendiri untuk selalu berusaha mengikuti arahan dari Sang Buddha melalui perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yaitu Tisarana. Begitu ya Pak ya, sebagai seorang Buddhis, kita hanya cukup melakukan Tisarana, itu artinya kita sudah merenungkan sifat-sifat luhur Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dengan itu pun kita bisa mengingat dan membuat sebuah tekad atau aditana untuk kembali lagi bertemu dengan Buddha Sasana di masa datang. Dan seperti cerita Bante Sarana tadi, hanya dengan mengingat itu pun akan membawa kepada ingatan yang hidup yang sebelumnya, bahkan itu bisa membawa kepada pelepasan dunia dan Betul pencapaian sekali. kesucian. Sebegitu luar biasanya ya ajaran Sang Buddha. Sangat luar biasa. Sekarang kita akan buka question and answer. Mungkin ada beberapa, Iya. dan ini ada Iya. beberapa yang sudah saya dapatkan. Ya. Pertanyaan 1, apa yang harus kita lakukan
untuk bebas dari duka, Pak Julianto? Langsung dijawab apa bagaimana nih Pak? Eh, Bapak mau langsung jawab satu-satu atau ada Oh, boleh pertanyaan ya, bebas gitu? ya satu-satu. Satu-satu, silakan. Kita diskusi. Nanti diskusi bareng-bareng ya, kalau misalkan ada tambahan apa, nggak apa-apa, sharing aja gitu ya, biar sama-sama tahu yang mungkin yang belum tahu gitu ya. Nah, Oke. jadi pertanyaannya sederhana tapi makjeleb gitu. Langsung ke apa namanya, the essence of the Buddha's teaching gitu ya. Apa? Jadi pertanyaannya adalah apa yang mesti kita lakukan untuk terbebas dari dukkha? The first step, ya, first step, langkah pertama sebelum kita ya pergi jauh, maksudnya melangkah lebih jauh, perkuat dulu keyakinan kita kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dalam arti apa? Untuk bisa punya keyakinan itu, kita mesti kenal dulu. Kenal dulu ini apa paling awal sebenarnya. Kenal dengan siapa? Ya kenal dengan Sang Buddha. Sang Buddha itu siapa sih sebenarnya? Orang seperti apa sih? Nah, tadi itu sudah saya sampaikan nih. Nah, itu. Nah, untuk step selanjutnya, itu coba pelan-pelan. Dharma itu apa sih? Isinya itu apa sih? Ya, kenapa Sang Buddha kok mengajarkan Dharma? Poinnya itu apa? The main aim, the main goals, the main goal apa namanya dari Sang Buddha mengajarkan Dharma itu apa sih? Alasannya apa? Ya, gitu. Ya, dengan begitu perlahan-lahan kita akan memahami semacam kerangka berpikir kita jadi lebih luas, jadi lebih lapang, lega, dan oh ternyata begitu toh. Tidak hanya itu, kita itu seolah-olah dibawa ke dalam satu dimensi di mana kita itu benar-benar, oh, hidup yang saya punya itu sedemikian rupa loh. Ternyata dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu itu, waktu berputar terus, berjalan terus, saya lahir, saya hidup, saya tua, saya sakit, saya mati, lahir lagi, tua lagi, sakit lagi, dan mati lagi. Sampai kapan ini akan terus berlangsung? Adakah pertanyaan seperti demikian kalau kita sudah semacam hidup saya kok gini-gini aja sih? Gitu. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, coba apa namanya? Kita mesti dive deeply, apa namanya? Coba masuk ke dalam lagi untuk menemukan jawaban. Kok hidup saya gini-gini aja sih? Saya hanya lahir, kemudian tua, sakit dan mati dan tiap hari bekerja dan kok begini-begini aja sih? Nah, itu sudah waktunya bagi kita, menurut saya, untuk mendalami ajaran Sang Buddha. Dengan begitu, nanti kalau sudah dapat jawabannya, pertanyaan itu akan, oh, ya sudahlah, gitu. Kayak sudah sambil lalu, gitu. Nah, apa yang mesti kita lakukan adalah, ya, dasarnya adalah kebajikan. Dasarnya adalah kebajikan. Kita, apa namanya, juga mesti paham sebab dari penderitaan itu apa. Atau penderitaan itu tidak ada sekonyong-konyong. Jadi, ada kemunculannya yang menjadi penyebab utamanya itu apa? Yang menjadi penyebab utamanya adalah yaitu kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Nah, yang keseharian kita itu dapatkan atau yang kita nikmati itu adalah ini kama tanha yang pertama. Kama tanha itu apa? Menyenangkan enam indera yang kita punya. Mata, telinga, hidung, lidah, kemudian apa namanya? Tubuh dan pikiran kita. Jadi setiap hari itu selalu berputar ini, dipermainkan oleh indera-indera kita. Makanya kenapa namanya indera? Karena artinya indera itu pengendali yang mengendalikan kehidupan kita. Dan sepanjang kita masih apa namanya ter, terbuai atau terbenam dalam kalau senang, kalau yang dapat yang dilihat itu yang bagus-bagus kemudian senang, tapi kalau yang dilihat tidak bagus itu kemudian menderita, menyakitkan, enggak membenci, ya. Nah sepanjang itu pula kita akan terus menderita karena kita mesti keluar dari satu satu lingkaran ini. Kita mesti keluar dari yang namanya senang dan tidak senang dan netral itu, ya.
Nah, untuk keluar ini ada caranya, ada jalannya, yaitu jalan mulia berfaktor 8 itu. Ya, sama titik, sama sangkapa, dan seterusnya, sama waca, sama kamanta, sama ajima, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Itu semua terangkum semua dalam situ. Yang disingkat lagi menjadi sabba papasa akaranang, dan seterusnya. Nah, untuk bisa membebaskan diri kita, kita mesti paham yang ada di dalam itu. Delapan, apa jalan mulia berfaktor 8, isinya apa? Kalau sudah tahu isinya, coba kita pahami, pahami tidak sekedar dipahami, tapi juga dilaksanakan, dialami sendiri, prosesnya itu bagaimana sih? Gitu. Dan saya yakin mereka yang telah sampai kepada marga atau jalan mulia itu akan tahu oleh dirinya sendiri. Dia akan benar-benar, oh ternyata ini toh jalan yang benar itu. Akan ada satu apa ya mental proses yang muncul tiba-tiba. Oh, yang sudah saya tapaki, langkah saya ini sudah mengarah ke jalan yang benar. Kita akan apa namanya? Sih. Kita akan benar-benar merasa itu. Kita akan tahu sendiri kok, tenang saja. Saya yakin itu. Saya punya keyakinan dengan itu. Ya, saya yakin. Ya, jadi kalau sudah melewati semua proses itu, ya, sudah melaksanakan jalan faktor 8 tidak hanya satu kehidupan, tapi di kehidupan-kehidupan seterusnya, ya, apalagi sampai ketemu Sang Buddha, ya, semoga saja, ya, harapannya bisa mencapai itu. Bebas dari yang namanya penderitaan, lepas dari itu. Akar dari tanha, kan jadi tanha itu semacam pohon, tiga gini ya. Tapi akarnya ini kan ada. Kalau dipotong hanya batangnya saja, itu masih ada akarnya. Nah, kalau sudah dicabut akar tunggangnya, ya sudah selesai. Apa sebabnya itu kan sudah dicabut, sudah selesai, sudah tidak ada kelahiran. Ya, yang akan datang gitu, sudah tidak akan ada lagi. Mungkin jawabannya sesingkat itu. Jadi, Matur nuwun. jadi kalau boleh saya apa simpulkan dari jawabannya Pak Julianto barusan adalah bahwa hidup ini sebenarnya memang Sang Buddha melihat bahwa hidup ini adalah duka, penderitaan. Dan Sang Buddha menemukan sebuah formula untuk membebaskan diri kita dari duka. Itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan ada caranya untuk membebaskan diri dari duka, yaitu jalan mulia berunsur 8. Dan itu kalau mau disimpulkan lagi adalah syair Dhammapada yang tadi disampaikan oleh Miss Helmi. Sabba papasa akarana kusalasa upasampada Sacitan sacita pariyodapanang. Ya, karena itulah intisari dari ajaran semua Buddha. Tidak melakukan kejahatan, berbanyak kebajikan, dan mensucikan hati dan pikiran. Sebenarnya agama Buddha simpel ya Pak ya jadinya ya kalau udah kayak gitu. Kamu cuma disuruh duduk meditasi nggak ngapa-ngapain kok. Susahnya apa sebenarnya? Iya, kalau kita cuma melihat tidak melakukan kejahatan ya udah lakukan Pancasila, ya kan. Dan ada Berbanyak yang kebajikan lebih simpel dana. lagi. Tidak harus apa? Sila itu akan otomatis terjaga kalau kita meditasi gini duduk diam. Kan kita nggak bunuh, kita nggak menyakiti, nggak Ya. mencuri. Kurang kurang simpel apa gitu kan? Yang main hanya pikiran kita. Nah, itu dia. Pikiran pun harus dijaga ya. Dengan gitu kita Betul banget. Nah itu menyembuhkan dia, the hati dan main point-nya. pikiran. Ternyata kompleks, simple tapi kompleks, kompleks tapi bisa disimpulkan, gitu ya Pak ya. Nah, Dan itu betul yang banget. membawa kita untuk bebas dari duka. Ah, itu dia. Gitu. Itu. Oke. Dan ada juga pertanyaan lagi. Yang kedua, mengapa kita lebih gampang untuk tenggelam dalam kenikmatan duniawi, Pak? Duniawi. Lebih gampang, sebenarnya bukan lebih gampang, tetapi mohon maaf kalau saya bilang ya, maaf banget, kita itu adalah anda bala putut janika, kayak bahasa palingnya ini. Artinya apa? Mohon maaf banget ya. Yang Itu artinya, ada pernah.
Pandita Madiro itu ada apa namanya menjelaskan tentang itu. Kita itu sudah, Anda itu buta, tidak hanya buta hati, ya hati pikiran kita tuh buta, tapi juga bala, dungu, ya Baik. sudah, ya bebal lebih dan lain sebagainya. Putut Janika, orang yang buta dan dungu gitu, sudah sudah tahu jelas-jelas bahwasanya kita itu menderita. Yang namanya kesenangan indrawi itu hanya apa sebuah ilusi yang apa dapat mengaburkan cara pandang kita. Tetapi kita senang karena apa? Karena dari masa ke masa ya kita menganggap pandangan kita keliru. Pandangan kita kelirunya di mana? Kelirunya adalah menganggap yang bukan kebahagiaan sebagai kebahagiaan. Itu dia masalahnya. Menganggap yang anicca sebagai nicca, menganggap yang anatta, menganggap apa namanya? Atta, menganggap anatta sebagai atta. Permasalahannya di sana, pandangan kita kelirunya di sana. Jadi sampai kapanpun kalau pandangan kita itu, cara pandang, cara pikir kita itu terus-menerus demikian, sampai kapanpun, ya kita merasa yang namanya apa namanya penderitaan kita anggap sebagai kebahagiaan. Padahal sebenarnya kesenangan indrawi itu adalah the root of the suffering, ya, the main root, ya, akar utama daripada penderitaan itu. Tapi sepanjang hayat kita itu ya terus-menerus diombang-ambingkan oleh itu. Untuk bisa menyadari itu kita setidaknya punya pemahaman yang jelas tentang ya itu, ya setidaknya belajar sih apa memahami lebih dalam gitu tentang yang disebut sebagai duka itu apa, akarnya itu apa, kenapa saya kok menderita. Maka kalau sudah begitu kita akan tahu apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, apa yang kita kejar sepanjang kita hidup itu ternyata bukan kebahagiaan yang sejatinya kebahagiaan, melainkan sebuah kebahagiaan yang melainkan sebuah penderitaan yang bersembunyi di balik tirai kesenangan atau kebahagiaan yang kita kira itu. Nah, di sana sebenarnya. Jadi Maka sampai orang-orang, kapan pun, ya, ya, gimana Pak? jadi orang-orang yang berpandangan seperti itu adalah yang disebut tidak sadar ya sebenarnya ya. Bukan tidak sadar, tapi belum sadar sih ya. Belum sadar. Iya. Ibaratkan begini Pak, ya ibaratkan begini. Kita itu tidak tahu ya, apa ya, ya itu ininya. Kita tidak tahu dan tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Sepanjang kita tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, maka sepanjang itu pula kita akan terus-menerus apa ya, misalkan kalau kita melakukan keburukan membunuh, kita tidak tahu akibat dari membunuh itu apa. Misalkan tidak bisa membedakan apa yang saya lakukan kebaikan kok gitu misalkan. Ya sudah dia akan terus membunuh dong. Karena dia menganggap membunuh adalah dia akan merasa puas dengan pembunuhan yang dia lakukan. Ya sudah, kalau sudah pemahamannya seperti itu, ya sampai kapanpun dia tidak akan sadar. Itulah yang disebut sebagai apa namanya ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu mengarahkan kita ke sana gitu. Kita itu seolah-olah dibuat tidak percaya dengan yang namanya hukum karma. Dan itu satu dari sekian banyak pandangan keliru. Tidak percaya dengan adanya buah-buah dari kebajikan itu. Ya sudah, kalau sudah begitu, ya wes sakarepmu. Apa yang bisa kita lakukan, Pak, kalau begitu? Kalau kita melihat ada teman kita yang punya pandangan salah, em, kita punya empati, kita punya keinginan untuk membuat teman-teman kita em, memiliki pandangan yang benar. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah kisah, itu kisahnya siapa? Brahmana, lupa saya, agak-agak lupa kisahnya. Seorang Brahmana dan ada kasta yang dia lebih rendah, kau apa, kasta agak bawah sih sebenarnya. Satu waktu itu Sang Buddha itu sudah muncul. Singkatnya cerita itu, Brahmana ini kan kastanya secara kasta lebih tinggi karena si orang yang kastanya lebih bawah tadi itu tahu kualitasnya Sang Buddha dan sudah mencapai satu tingkatan kesucian. Maka temannya yang Brahmana ini rambutnya sampai dijambak. Kamu ikut dengan saya. Zaman itu kan apa namanya?
memegang, nginjak bayangannya kasta yang lebih tinggi saja, sesuatu yang apa ya, pamaling bisa dibilang gitu ya. Nah ini kasta yang rendah, kasta apa, Waisya apa Sudra gitu ya. Itu jambak rambutnya ditarik paksa gitu untuk bertemu Sang Buddha. Kamu harus bertemu Sang Buddha. Ya, dipaksa. Maka temannya ini yang semula tidak peduli dengan itu akhirnya mikir, oh, tidak mungkin dia yang kastanya lebih rendah itu seberani itu kalau tanpa ada alasan. Oh, benar saja itu. Dan akhirnya ketemulah dengan Sang Buddha. Ternyata ya akhirnya si orang ini yang Brahmana itu terpukau juga akhirnya dengan Sang Buddha, mendengarkan ajaran beliau, menjadi seorang apa namanya biku juga, ya, dan mencapai kesucian, ya, begitu. Ya bisa dibilang kalau pribadi saya, paksaan penting, tetapi ya sebatas itu. Kita tidak bisa, we are not the Buddha. Kita bukan Sang Buddha yang punya kemampuan batin untuk melihat tingkat kematangan dari seseorang. Kita bukan seorang Paceka Buddha, kita bukan seorang siswa Arahanta untuk bisa melihat, punya kemampuan juga menyadarkan orang dan punya cara-cara tersendiri untuk apa namanya mampu membantu teman kita. Permasalahannya adalah apakah kita sudah benar-benar punya pandangan yang benar? Apakah kita sudah benar-benar paham itu? Apakah kita yakin? Nah, itu pertanyaan untuk diri kita sendiri, untuk kita jawab sendiri. Ya. Sedangkan Sang Buddha sendiri bilang, untuk bisa menyadarkan orang, untuk bisa beralih dari pandangan keliru ke pandangan yang benar, kita mesti menyatu dulu, masuk, paham dalam arti sudah menembus dulu pandangan benar itu seperti apa. Gitu. Sudah memahami anicca dengan jelas, dengan gamblang, tahu anatta, mengerti dengan sejelas-jelasnya. Anatta itu bagaimana sih? Penembusannya itu bagaimana? Dan sudah apa namanya lungguh ya, bahasa Jawanya sudah mencapai kesucian itulah bisa dibilang. Maka kita jangan gampang ya, kita sebagai umat Buddha jangan merasa tinggi kemudian apa namanya bilang, oh itu agama lain itu pandangannya keliru, pandangannya salah. Jangan sesekali bilang begitu. Saya tidak menyarankan, sangat-sangat tidak baik. Karena kita belum tentu suci, kita belum tentu punya pandangan benar juga kok. Ya, ya. Oh, kalau dilukai, dicubit sedikit saja, sakit gitu. Masih merasakan sakit. Itu kan menunjukkan bagaimana dia melekat dengan tubuhnya, menganggap masih ada tubuh. Ya, kalau mereka para arahanta seperti Bante Moggallana dipukul apa dia bisa-bisa ya merasa sakit, tapi tidak ada kemelekatan di sana. Pandangan beliau sudah jelas, sudah gamblang, sudah benar, dan sudah menyatu dengan itu, memahami sifat-sifat dari tubuh dan semuanya itu. Dengan kita, yakin. Jadi nggak boleh apa. Ini dari ada juga yang bilang ke saya gitu, nggak boleh kita apa namanya bilang pandanganmu itu keliru, pandangan ini keliru apa. Sangat-sangat tidak baik. Kita tahu diri saja lah, kita introspeksi diri. Jadi tidak menghakimi ya Pak ya, Gitu. tidak menghakimi, tidak merasa lebih baik dari orang lain gitu ya. Betul. Dan tentang sifat luhur yang satu lagi tentang cinta kasih yang luar biasa, yang saya teringat sekali dengan eh, kata-kata Sang Buddha yang mengatakan kepada biku-biku murid beliau, kalau ada orang yang memotong anggota tubuhmu, menyiksamu, dan kalau sampai masih ada pikiran membenci terhadap orang tersebut, maka engkau bukan muridku. Itu luar biasa. Itu profound sekali. Ya. Bahkan orang yang menyakiti kita pun, kita harus tetap memiliki pikiran cinta kasih tanpa batas. Tanpa pikiran kebencian, kemarahan sedikit pun. Karena kalau kita masih punya kebencian, Sang Buddha nggak menganggap kita muridnya. Sampai sebegitunya ya Pak ya? Sampai sebegitunya. Wow. Karena kasih sayang beliau kepada kita. Ada pertanyaan lagi nih dari channel YouTube. Dari rekan kita Deka.
Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa yakin dan percaya kepada Buddha? Jawabannya, Mhm. Pak. Oh, coba gitu pertanyaannya. Iya, bagaimana kita bisa yakin dan percaya kepada Buddha? Oh gitu, oke oke. Bagaimana kita bisa percaya dan yakin kepada Buddha? Untuk bisa yakin itu ya tidak ada kata lain selain ehipasiko sih sebenarnya sih. Lebih kepada udahlah, nggak usah banyak omong, kamu alami sendiri saja. Tapi pertama-tama sebelum kamu mengalami, kamu harus tahu apa yang mesti kamu lakukan. Kalau kamu sudah melakukan itu, misalnya tentang hukum karma nih. Hukum karma ini kan banyak sekali, karma baik misalnya. Karma baik ini itu apa namanya? Kamu lakukan dengan cara berdana. Kamu apa namanya? Dulu itu pernah berdana apa kepada orang lain gitu ya. Kalau ada nenek-nenek atau siapa gitu, kamu suka membantu beliau-beliau yang membutuhkan. Satu waktu kok tiba-tiba usahamu jatuh dan bangkrut, kamu tidak punya apa-apa sama sekali. Dan ada satu waktu tiba-tiba ada seseorang yang, ayo kamu ikut saya ya, kerja dengan saya mau enggak? Yang dengan kelegaan hatinya membantu kita. Dan kalau kita aware, kita sadar di sana dengan apa yang telah kita lakukan di waktu yang lalu, oh kok bisa ya? Tiba-tiba ada orang yang mau membantu saya di masa-masa sulit saya. Dari mana ini berasal? Ternyata setelah dipikir-pikir, diingat-ingat, oh iya, dulu aku sering membantu orang-orang kalau mereka sedang membutuhkan. Aku sering berbagi sesuatu kepada nenek-nenek dan lain sebagainya. Keyakinan kita di sini itu akan apa ya, semacam kuncup dan kemudian mekar. Oh, ternyata kebajikan itu begini tuh kalau sudah dilakukan. Buahnya itu begini tuh. Dari mana ya ajaran ini berasal begitu? Siapa yang mengajarkan ini? Siapa yang menemukan? Gali lebih dalam. Ternyata yang mengajarkan sebenarnya sih tidak hanya Sang Buddha, tetapi Sang Buddha ini memperdalam tentang hukum karma itu, ajaran tentang hukum karma itu. Oh, ternyata Sang Buddha yang telah mengajarkan itu. Dan kalau kita tahu bahwasanya yang mengajarkan itu Sang Buddha, kita akan matur nuwun, Sang Buddha matur nuwun, terima matur sembah nuwun Sang Buddha. Terima kasih banyak Sang Buddha sudah mengajarkan saya tentang hukum karma. Dengan saya paham tentang hukum karma dan telah mengalami sendiri, akhirnya saya tahu apa yang mesti saya lakukan. Ternyata keburukan itu akan membuat hidup saya menderita, membuat hidup saya lebih berat, tidak ringan. Ternyata begitu. Nah, jadi di sini benih-benih keyakinan itu mulai dari kuncup ya, awalnya kuncup kemudian mekar, 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 mekar. Dan akhirnya, oh oke, apa namanya, saya cocok dengan ajaran ini, saya cocok dengan guru yang mengajarkan ajaran ini, sudah, keyakinan saya sudah di sini. Dan keyakinan itu bisa benar-benar akan terpancang dengan kuat ya ketika kita sudah mencapai sotapanna. Kita tidak akan tergoyahkan. Ya, keyakinan kita kepada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Dan akan terus berlanjut sampai kita mencapai the final apa namanya? The final Destination. ya destination of the Buddha's teaching ya gitu. Ya. Gitu jawabannya ya. Kalau ada yang mau Baik. menambahkan barangkali boleh. Semoga memberikan insight ya buat rekan kita Deka yang bertanya di YouTube. Dan kalau saya mau menambahkan sedikit, mungkin Sang Buddha juga nggak pernah memaksa kita untuk yakin dan percaya kepada Sang Buddha kan. Jadi kita cuma tinggal lihat, datang dan lihat dan rasakan sendiri. Kalau cocok silahkan ikut, kalau nggak cocok juga nggak apa-apa. Kita nggak akan dikutuk ya oleh Sang Buddha karena kalau nggak cocok ya. Dan justru Iya. itulah yang menjadi Ya. sebuah daya tarik yang sangat luar Ya. biasa karena kita diizinkan untuk merasakan tanpa kita harus yakin membabi buta. Karena setelah mempraktekkan dan merasakan apa yang Sang Buddha ajarkan, kita merasakan sendiri ada manfaat dan kita akan keyakinan akan muncul, kepercayaan akan muncul. Dan semoga keyakinan itu membawa kita kepada
tingkatan spiritual yang lebih baik, yang akhirnya membawa kita ke tingkat kesucian yang lebih tinggi lagi. Jadi begitu. Kalau kata orang itu ada yang bilang, kamu tidak perlu jadi Buddhis kok untuk apa namanya memperhatikan ajaran Buddha. Oke, ya itu tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya apa saya bilang. Oke sih nggak apa-apa, tapi ya kamu harus belajar belajar juga dong, mendalami, memahami juga dong, dan memperhatikannya. Kalaupun kamu bukan Buddhis ya it's okay. Tapi kan itu kan ya perihal kesepakatan kamu Buddhis apa bukan gitu kan. Tapi kan untuk kamu apa namanya paham, kamu harus ya mengalami itu. Untuk bisa mengalami, kamu harus mempelajari, memahami, dan akhirnya kamu melakukan itu, dan akhirnya memahami lagi, oh ternyata begitu. Nah, Dan secara tidak langsung sudah Buddhis ya jadinya. iya, ya terserah. Itu kan hanya Ya, persepakatan yang dibuat oleh ya. orang-orang. Kamu Buddhis, kamu Islam, apa semuanya itu. Gak masalah juga ya. Tapi kan in universal law gitu kan kita semua sama, gitu. Nggak Iya. ada beda-beda, kamu Buddha, kamu Islam, apa semuanya sama. Kamu melakukan perbuatan buruk ya akan mendapatkan penderitaan. Kamu melakukan kebaikan akan mendapatkan apa namanya kebahagiaan. Kamu Buddhis atau bukan, kamu juga akan mati, usiamu juga akan tua, kamu akan tetap mengalami sakit, merasa lapar dan lain sebagainya kok. Nah Iya. itu emangnya bukan duka, ya duka juga, ya kan? Kamu yakin apa tidak yakin dengan hukum karma, kamu akan tetap mendapatkan bisa dibilang ganjaran dari apa yang telah kamu lakukan. Nggak harus kamu Buddhis, nggak harus kamu Islam apa siapa. That's universal law. Itu adalah hukum universal yang tidak terbantahkan, yang memang ada sedemikian adanya. Iya, betul, betul. Ya. Dan Itu tidak sih. harus jadi Buddhis untuk mengalami itu Ya, kan, karena itu ya, berlaku betul banget. lintas semuanya. Sang Buddha hanya mengatakan, oh ini yang saya temukan, ini yang saya ceritakan kembali, saya ajarkan. Baik, kalau begitu. Luar biasa. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya, yang Ya, menambahkan juga boleh, nggak apa-apa atau iya, apa. yang ikut dengan Zoom kita malam hari Ya, ini. Kalau ya, ada pertanyaan, kita buka kita pertanyaan. nah, kalau ada mau menambahkan juga boleh, nggak apa-apa. Sama-sama belajar. Hmm. Ya, jadi tadi eh, kalau misalnya kita boleh rangkum ya Pak Julianto, mengikuti suri tauladan Sang Buddha adalah dengan mengetahui dulu sifat-sifat luhur Sang Buddha. Satunya. Heeh. Mengetahui sifat-sifat luhur Sang Buddha, kemudian kita berusaha untuk mengikuti sifat-sifat luhur Sang Buddha itu yang bisa tercantum dalam Buddha Nusati, perenungan terhadap Buddha, keluhuran-keluhuran Sang Buddha itu yang luar biasa, kita bisa ikuti, kemudian merenungkan setiap saat tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan mengucapkan sarana, tiga perlindungan, kalimat perlindungan. Sesimpel itu ya Pak ya. Jadi Buddhis itu gampang ya Pak ya. Simpel tidaknya sih tergantung orang-orangnya juga sih, apakah dengan sepenuh hati atau tidak ketika mengucapkan itu. Ya, kan gitu sih. Jadi apa yang kita rasakan itulah yang akan terpancar ke alam semesta dan kembali kepada kita, ya kan? Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa akhiri sesi Dhamma Sakaca kita pada malam hari ini. Kami sangat beruntung sekali bahwa Pak Julianto menyempatkan diri untuk hadir dan membagikan insight-insightnya. Sebenarnya ini tuh ada kegiatan kemah di Jawa Tengah, yaitu kegiatan Patria sebenarnya. Dan Oh, saya ikut mendampingi apa namanya adik-adik yang dari daerah saya sendiri sebenarnya. Tapi karena ada kegiatan ini, jadi saya sisihkan dulu, saya tinggal dulu temanya di daerah mana Pak? di Jepara, Oh, di di apa Jepang. namanya? Iya, di Jepara, Wihara Simakalingga. Ya. Banyak yang ikut sampai 400. Berapa? Empat. 400 sih. Jadi besok, Wow. ya besok ada banyak lomba. Tadi sudah mulai lomba futsal putra putri, voli putra putri juga.
Besok lomba baca parita dan semuanya damai di sana juga lain-lain. Luar biasa. Senang sekali melihat perkembangan Patria ya, Ya, pemuda-pemuda. satu, satu, iya. Heeh. Ya, kita di Bali juga ada pemuda Theravada dan cukup aktif juga. Baik, Satu, satu, iya. iya Patria. Baik, kalau gitu kalau Iya. misalnya Pak Julianto, saya minta untuk membuat sebuah closing statement untuk merangkum pembicaraan kita pada malam hari ini. Apa yang Pak Julianto bisa sampaikan kepada rekan-rekan sedama yang mendengarkan pembicaraan kita hari ini? Oh, apa di Satcakirya Gata bahwasanya tidak ada perlindungan yang lebih tinggi, tidak ada perlindungan yang lebih unggul, lebih luhur dibandingkan dengan perlindungan yang kita miliki kita kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hanya dengan berlindung dengan tiga mustika ini, Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, akhir daripada derita yang sepanjang zaman, sepanjang waktu kita alami ini akan berakhir, akan putus, akan padam. Maka jangan pernah meninggalkan perlindungan ini hanya demi sesuatu yang sifatnya sementara yang lain. Perlindungan ini akan membuat kita merasa selamat, merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram, sampai pada kedamaian abadi itu akan kita rengkuh, kita dapatkan. Closing statement saya ya sederhana itu saja ya. Ya, begitu, Pak. Satu, satu. Baik, terima kasih sekali. Oke. Bahagia sekali kita sudah melakukan sebuah perbuatan baik, yaitu mendengarkan dhamma pada saat yang tepat dan berdiskusi dhamma juga pada saat tepat. Kita sudah sampai di penghujung acara dan karena kita sudah berbuat baik dari awal tadi sampai mendengarkan dhamma, bersharing dhamma, maka kini tiba saatnya kita untuk melimpahkan jasa-jasa perbuatan baik kita kepada para leluhur, buta, dan sata atas semua jasa-jasa perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Kita itu ya, apa namanya, baca dengan sepenuh hati. Saya baca dengan sepenuh hati, nanti yang lain bisa apa ya, sekedar mendengarkan tidak apa-apa. Tapi tetap apa yang sudah dilakukan pada malam hari ini, kayak seolah-olah share gitu ya. Eh, Sharing our energy, apa namanya, positive vibes kepada semua yang ada di sekitar, di sepanjang, di semua penjuru ini. Semoga mereka semuanya dapat mengetahui dan turut bersuka cita dengan apa yang sudah kita lakukan dan yang kita dapatkan. Itu ya. Punya sita nikatasa yananya nikata nime sanca bagino hontu sattananta pamanaka ye pia gunawanta ca maihang mata pita tayo tidha me capia tidha wa anye macata verino satta tidhang tilo kasming te tumma catuyo nika pance kacatu kara sangsaranta bhava bhave
Nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang. Ye cimang napajananti dewa te sangnivedayung. Maya tinna na punya nang anumodana hetuna. Sabbe satta satta huntu avera sukha jivino. Kemapatanca papuntu te sasa sejatang supa. Satu, satu, satu. Anumodana. Iya, kan mau tanda. Baik, terakhir kita akan ada sedikit pengumuman. Baik, sekarang kita akan akhiri semua rangkaian acara kita pada hari ini dengan kembali menghormat kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabe Satta Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Dengan ini, Dhammasa Kaca Online kita akhiri, dan kami juga sangat berterima kasih atas perhatian semua rekan-rekan sedama, terutama juga kepada narasumber Bapak Julianto yang telah menyampaikan sharing Dhamma malam hari ini. Semoga kita semua diberkahi kebahagiaan, kedamaian dalam cinta kasih Buddha. Semoga kita semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, matur nuwun. Terima kasih semuanya.